Ponsel Menglu berdering. Itu panggilan dari Qian Qian. Qian Qian bertanya apa yang sedang Menglu lakukan. Menglu menjawab bahwa ia sedang di dalam mobil. Qian Qian bertanya apakah itu mobil G-Class milik Bos Fan. Dalam benaknya, Qian Qian menilai bahwa meskipun Bos Fan tidak seboros Shen Yuan yang langsung membeli rumah, ia tidak akan keberatan membelikan tas atau kosmetik untuk Menglu. Menglu mengoreksi, ia mengatakan itu mobil Shen Yuan. Qian Qian terkejut dan bertanya sejak kapan Menglu dekat dengan Shen Yuan. Menglu menjelaskan bahwa ia hanya menemani Shen Yuan melihat rancangan renovasi. Ia menambahkan, Shen Yuan baru saja membeli sebuah villa seharga lebih dari 10 juta yuan dan akan menghabiskan 20 juta yuan lagi untuk renovasi. Qian Qian terperanjat. Ia berpikir, Shen Yuan terlalu kaya. Baru saja mengeluarkan 3 juta yuan, ia langsung menghabiskan 30 juta yuan lagi. Dalam benaknya, Qian Qian merasa iri pada Chen Na yang beruntung bisa bertemu dengan sponsor sekaya itu. Ia merasa tidak adil karena mereka bertiga sepakat untuk tetap susah bersama, tetapi Chen Na diam-diam sudah sampai di daratan. Qian Qian menyadari bahwa sepertinya Menglu juga akan menaiki kapal pesiar mewah ini. Sambil menangis, Qian Qian merasa iri karena satu sahabatnya hidupnya membaik, dan sekarang satu lagi juga melampauinya. Ia bertanya-tanya apakah itu karena ukuran dada mereka lebih besar darinya. Sore harinya, di sebuah restoran di Nanjing, Xiao Yao berpapasan dengan Wan Renmin. Xiao Yao menyapa Wan Renmin yang ia panggil, Paman Wan. Wan Renmin menjawab bahwa kebetulan sekali mereka bertemu, karena ia sedang menunggu klien di sana. Xiao Yao menjelaskan bahwa ia juga ada jamuan makan di sana dan berjanji akan bersulang untuknya nanti. Ia menyadari bahwa klien itu pasti cukup penting, karena Wan Renmin sendiri yang menunggunya. Pikiran lain melintas di benak Xiao Yao. Sejak kapan Paman Wan ditemani gadis secantik itu? Andai saja ia bukan calon mertuanya, ia pasti sudah meminta kontaknya. Fu Zhengmei memperkenalkan Shen Yuan kepada Wan Renmin. Wan Renmin menyambut hangat Shen Yuan, ia mengatakan Shen Yuan benar-benar muda dan berbakat. Shen Yuan membalas salam Wan Renmin. Wan Renmin kemudian bertanya apakah wanita yang bersamanya adalah pacarnya. Shen Yuan segera mengoreksi, ia menjelaskan bahwa mereka hanya teman biasa dan Menglu hanya kebetulan menemaninya. Ia memperkenalkan Menglu sebagai Nona Liu. Wan Renmin menyapa Menglu. Menglu pun membalas salam Wan Renmin. Menglu merasa kesal pada Shen Yuan yang terlalu bersemangat menyebutnya hanya teman. Ia berpikir memang ia tidak memaksanya untuk mengakuinya sebagai pacar. Wan Renmin kemudian mengajak Shen Yuan untuk naik ke atas. Shen Yuan mempersilakannya. Wan Renmin memperkenalkan asisten desain mereka, Su Suewei. Su Suewei menyapa Shen Yuan. Shen Yuan membalas salam. Ia terkesima. Kulitnya begitu halus, tangannya lembut seperti tanpa tulang, dan auranya begitu murni. Su Suewei benar-benar berbeda dari semua gadis yang pernah ia kenal. Wan Renmin merasa senang, Shen Yuan sepertinya memberi kesan baik pada Su Suewei. Ini akan memudahkan pendekatan berikutnya. Ia mengatakan bahwa hari itu mereka tidak akan membahas bisnis, melainkan hanya menjalin pertemanan. Ia bersulang untuk Shen Yuan terlebih dahulu. Fu Zhengmei berbisik kepada Su Suewei, ia bertanya mengapa Su Suewei melamun dan menyuruhnya bersulang untuk Tuan Shen. Su Suewei dengan gugup bersulang untuk Shen Yuan. Shen Yuan menyambutnya. Menglu yang juga berada di sana, mengajak Shen Yuan bersulang. Shen Yuan menolak, ia mengatakan kepada Menglu untuk tidak minum, karena siapa nanti yang akan menyetir. Menglu setuju. Ia berpikir, entah Shen Yuan sedang mencari alasan untuk menggodanya atau tidak, tetapi rasanya enak sekali saat Shen Yuan mengatakan, kita ini satu tim. Su Suewei bersulang lagi untuk Shen Yuan. Shen Yuan memilih untuk minum teh saja dan mengatakan itu tidak masalah. Su Suewei terlihat sedikit kecewa. Wan Renmin meminta Su Suewei untuk mengikuti kata Shen Yuan. Ia mengatakan Shen Yuan perhatian karena tahu Su Suewei tidak boleh minum. Ia menjelaskan bahwa Su Suewei adalah mahasiswi tingkat akhir di Universitas Nanzhong yang belum lulus. Ia mengatakan keduanya masih muda dan mungkin bisa bertukar hobi dan minat. Wan Renmin menyuruh Su Suewei untuk menambahkan WeChat Shen Yuan. Ia mengatakan akan rugi jika tidak kenal dengan pria muda dan sukses seperti Shen Yuan. Menglu merasa kesal. Ia menyadari, rubah tua, ini akhirnya menunjukkan ekornya. Ia melihat Wan Renmin berpura-pura tidak membahas bisnis, tetapi semua yang ia lakukan jelas demi menjebak dan mengambil keuntungan. Menglu merasa kasihan pada Su Suewei, gadis muda yang belum berpengalaman itu dipaksa melayani orang seperti seorang mucikari. Saat itu, Xiao Yao datang dan bersulang untuk Wan Renmin. Wan Renmin menyambutnya dengan hangat. Wan Renmin memperkenalkan Xiao Yao sebagai keponakannya, Lin Buangyao. Kemudian, ia memperkenalkan Xiao Yao kepada Shen Yuan. Ia mengatakan mereka sebaya dan menyuruh Xiao Yao bersulang untuk Shen Yuan sekaligus berkenalan. Xiao Yao berpikir, jika Paman Wan memperkenalkannya secara langsung, berarti Shen Yuan adalah orang penting.
Dan seseorang yang bisa membuat Wan Renmin menunggu pasti luar biasa. Ia merasa orang seperti ini harus dikenal, meskipun mungkin tidak berguna dalam kehidupan nyata, setidaknya bisa menjadi nilai jual saat ia berbicara besar di meja makan. Xiao Yao hendak menyapa, tetapi begitu melihat wajah Shen Yuan, ia langsung terkejut. Ia terkejut, anjing ini, kenapa ada di sini? Shen Yuan mengajak Xiao Yao bersulang. Wajah Xiao Yao langsung pucat. Ia tidak percaya Shen Yuan bisa menjadi tamu kehormatan Paman Wan. Jika ia disuruh bersulang, itu berarti ia disuruh menjilat kaki Shen Yuan. Ia merasa hal itu sungguh tidak mungkin. Wan Renmin bertanya apakah mereka sudah saling kenal. Shen Yuan menjawab bahwa mereka bisa dibilang saling kenal. Wan Renmin tertawa, ia mengatakan kebetulan sekali. Ia memberitahu Xiao Yao bahwa temannya itu baru saja membeli villa dan akan merenovasinya di perusahaan mereka senilai 20 juta yuan. Xiao Yao terkejut, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia berpikir, bajingan ini membeli villa, lalu menghabiskan 20 juta untuk renovasi. Ia bertanya-tanya apakah Shen Yuan sekarang sekaya itu, atau apakah keluarganya menambang berlian di Afrika. Ia menyadari, ia mati-matian menjilat Paman Wan, tetapi ternyata Paman Wan justru sedang menjilat Shen Yuan. Ia merasa dalam waktu sesingkat ini, jarak di antara mereka sudah sejauh itu. Xiao Yao memutuskan untuk tidak peduli lagi. Ia berpikir, jika orang yang dijilat Paman Wan adalah Shen Yuan, ia juga ikut menjilat tidak masalah. Ia memaksakan senyum dan menyapa Shen Yuan, berpura-pura terkejut melihatnya di sana. Ia bahkan tertawa dan memanggil Shen Yuan, Tuan Shen. 3 jam kemudian, makan malam berakhir. Wan Renmin bertanya apakah mereka akan melanjutkan ke bar atau karaoke. Shen Yuan bertanya kepada Meng Lu apakah ia ingin ikut. Meng Lu ragu-ragu. Ia berpikir bahwa tubuhnya murni hasil disiplin diri. Seumur hidup, ia tidak pernah begadang atau minum alkohol. Shen Yuan menyarankan agar ia tidak usah ikut. Ia mengatakan tidur awal dan bangun pagi lebih sehat. Meng Lu melihat ke arah Su Suewei. Ia berpikir jika ia tidak ikut, Shen Yuan bisa digoda perempuan lain. Semakin banyak yang merebut, makin sedikit jatah untuknya. Ia berpikir jika ia tidak berada di sisi Shen Yuan, dengan gaya bos Wan itu, langkah selanjutnya pasti membuatnya mabuk, lalu mengirim Shen Yuan dan Su Suewei ke hotel. Ia membayangkan Shen Yuan berada di hotel berdua dengan Su Suewei. Ia menyadari di jamuan tadi, Shen Yuan terlihat tertarik pada Su Suewei. Di bawah pengaruh alkohol, Shen Yuan pasti tidak bisa mengendalikan diri. Dalam bayangannya, Su Suewei terlihat menolak, tetapi Shen Yuan tidak mendengarkan. Shen Yuan berjanji akan bertanggung jawab. Meng Lu tidak ingin hal itu terjadi. Ia merasa jika mereka sampai ke tahap itu, ia tidak akan kebagian giliran lagi. Meng Lu berdiri dari kursinya, ia mengatakan ia harus ikut, apapun yang terjadi. Setelah makan malam, Direktur Wan mengajak Shen Yuan ke KTV untuk bersenang-senang selama beberapa jam. Su Suewei dengan canggung menemani Shen Yuan minum. Shen Yuan menolak tawaran minum lagi, ia mengatakan sudah terlalu banyak minum malam itu. Ia kemudian bertanya pada Su Suewei apakah ia jarang datang ke tempat seperti itu. Jika ia tidak mau datang lagi, ia tidak perlu datang, karena ini hanya pekerjaan. Su Suewei berterima kasih kepada Shen Yuan. Shen Yuan melihat ketidakberdayaan Su Suewei. Ia menyadari, bagi gadis dari keluarga biasa, bisa magang di perusahaan besar seperti Guanting sudah sangat sulit. Tidak mungkin ia menyerah begitu saja. Meng Lu bertanya mengapa Shen Yuan tidak peduli apakah ia ingin datang atau tidak. Shen Yuan mengejeknya, ia mengatakan pelatih Liu tidak perlu ia pedulikan. Ia menebak bos Fan dari G-Class itu pasti sudah mengirimkan pesan lagi padanya melalui WeChat. Meng Lu kesal, ia berkata Shen Yuan sengaja membicarakan hal yang paling tidak ingin ia dengar. Ia menyadari semua cara andalannya jadi serangan yang tak mempan. Shen Yuan benar-benar tidak peduli padanya. Ia merasa ia awalnya ingin menjebak Shen Yuan, tetapi malah ia yang terperangkap sekarang. Su Suewei yang cemas mencoba memecah keheningan. Ia bertanya apakah Shen Yuan ingin menyanyikan lagu tertentu dan menawarkan untuk membantunya memilih. Shen Yuan mempersilakannya untuk memilih lagu apapun yang ia mau. Meng Lu merasa aneh dengan cara Shen Yuan memandang Su Suewei. Ia mengatakan tatapan Shen Yuan nyaris seperti ada benang yang tertarik. Shen Yuan tidak setuju, ia mengatakan tatapannya kepada Meng Lu juga sama, cukup penuh hasrat. Meng Lu membantah, ia mengatakan tatapan Shen Yuan padanya hanya berisi nafsu, tanpa perasaan. Shen Yuan membalas dengan santai, ia mengatakan itulah kelebihan Meng Lu. Ia melanjutkan, apapun yang menarik perhatian pria pada wanita, hasil akhirnya tetap sama. Meng Lu bertanya apa hasil akhirnya. Shen Yuan berbisik ke telinga Meng Lu, tentu saja berakhir di ranjang. Meng Lu hanya bisa membalasnya dengan geram. Meng Lu merasa kesal, ia menyadari setiap kali berbicara dengan Shen Yuan, ia selalu masuk ke dalam perangkap. Tapi Shen Yuan memang terus terang, tidak seperti pria lain yang menginginkan tubuhnya tetapi menyebutnya cinta.
Shen Yuan menyentuh paha Menglu. Menglu kaget dan menegurnya, ia mengatakan ada orang lain di sekitar mereka. Wan Renmin tidak menyadari kejadian itu. Ia mengatakan Su Suewei sudah memilihkan lagu bagus lagi untuk Shen Yuan, dan menyuruhnya segera bernyanyi. Pesta karaoke berlanjut hingga pukul 11 malam. Di luar tempat karaoke, Wan Renmin mengucapkan salam perpisahan. Ia mengatakan ia tidak menyangka bisa berteman baik dengan Shen Yuan di usia ini dan berharap bisa sering bertemu setelah itu. Wan Renmin kembali ke mode bisnis. Ia mengatakan Guanting sangat profesional dalam hal renovasi dan berharap mereka bisa bekerja sama. Ia berjanji sebagai kakak ia akan mengurus pelayanan terbaik dari Guanting untuk Shen Yuan. Shen Yuan membalas, ia mengatakan ia sudah melihat dua tempat dan desain Guanting sangat profesional. Ia menambahkan, dengan harga yang sama, ia tentu akan mengutamakan Guanting. Fu Zhengmei pamit. Ia mengatakan akan memastikan Su Suewei yang dipapahnya pulang dengan aman. Shen Yuan bertanya siapa yang akan mengantar Su Suewei pulang. Fu Zhengmei menjawab bahwa Su Suewei adalah muridnya, jadi ia akan memastikan ia pulang dengan aman. Kemudian, Shen Yuan menawarkan untuk memanggilkan mobil untuk Menglu. Menglu bertanya bagaimana dengan Shen Yuan. Shen Yuan menjawab bahwa ia akan menyewa kamar di sana dan tidur sebentar saja. Menglu bertanya mengapa ia harus menyewa kamar, apakah tidak ada tempat tidur lain. Shen Yuan bertanya apakah Menglu mau menampungnya. Wajah Menglu langsung memerah. Menglu berpikir ia tidak berniat menyerahkan diri secepat ini. Tapi firasatnya mengatakan jika ia tidak bertindak sekarang, daging tangseng bernama Shen Yuan ini akan cepat habis dibagi-bagi. Sambil menggandeng tangan Shen Yuan, Menglu menegaskan, ia mengatakan Shen Yuan jangan berpikir macam-macam. Ia menambahkan, ia tidak akan semudah itu membawa pria ke rumah, karena ia gadis baik-baik. Shen Yuan menerima ucapan Menglu dengan santai. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya mengapa tingkat kesukaan Menglu padanya tiba-tiba meningkat begitu pesat padahal malam itu ia tidak banyak melakukan apa-apa. Shen Yuan menawarkan untuk memanggilkan taksi untuk Menglu, tetapi Menglu menolak, ia mengatakan tidak mau pulang. Shen Yuan bingung, ia bertanya Menglu akan tidur di mana jika ia tidak pulang. Menglu kesal, ia menyebut Shen Yuan pria nakal, ia mengatakan ia sudah jelas-jelas memberi isyarat, tetapi Shen Yuan tetap saja bertanya. Shen Yuan mengerti. Ia mengajak Menglu pindah ke hotel lain. Di dalam taksi, Menglu yang duduk bersandar pada Shen Yuan berpikir, ia tidak tahu apakah Shen Yuan akan bersikap lembut atau tidak. Ia berharap Shen Yuan tidak sekeras waktu di kafe terhadap Nana. Supir taksi melirik Shen Yuan dan Menglu dari kaca spion. Ia melihat penampilan mereka dan mobil mewah yang lewat. Ia merasa, menjadi orang kaya memang menyenangkan. Mereka tiba di Hotel Junyu, hotel paling mewah di Xincheng. Shen Yuan meminta satu kamar suite eksekutif untuk disewa 1 bulan. Resepsionis menginformasikan harganya yang mencapai lebih dari 110.000 per bulan. Menglu terkejut, ia bertanya apakah Shen Yuan menyewa sebulan. Shen Yuan tidak peduli dengan harganya. Ia mengatakan itu hanya 110.000 dan membiarkan resepsionis memprosesnya. Ia meminta kamar nomor 1 di lantai 52. Ia merasa beruntung karena tingkat kesukaan Menglu padanya sudah lebih dari 60, ditambah triple cashback, ia benar-benar mendapat untung besar. Menglu merasa Shen Yuan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Di dalam kamar, Menglu berdiri di dekat jendela, ia terpesona oleh pemandangan malam yang indah. Ia memanggil Shen Yuan untuk melihatnya. Menglu merasa agak bersalah pada Nana dalam situasi seperti itu. Tetapi, ia berpikir ia benar-benar ingin memulai sesuatu yang baik dengan Shen Yuan. Shen Yuan mendekati Menglu dari belakang. Ia mengatakan yang ia lihat sekarang hanya Menglu. Ia bertanya apakah mereka bisa mulai bermain bola sekarang. Menglu gugup, ia beralasan ia belum mandi dan meminta menunggu setelah mandi. Shen Yuan menolak. Ia mengatakan mandi bisa nanti saja. Menglu mengingatkan Shen Yuan bahwa tirai belum ditutup. Shen Yuan tidak khawatir. Ia menjelaskan bahwa itu adalah kaca satu arah dan mereka berada di lantai 52, tidak ada gedung yang lebih tinggi di sekitarnya. Kalaupun ada yang melihat, biarkan saja mereka melihat. Menglu menyebutnya pria nakal, lalu adegan berlanjut. Shen Yuan terbangun keesokan harinya, ia merasa panas dan menyadari sudah tidur sampai jam 12 siang. Ia melihat Menglu yang masih tertidur. Ia menyadari Menglu adalah tipe sensitif. Setelah semalaman begitu, ia khawatir Menglu dehidrasi. Menglu terbangun. Ia merasa kesal, ia bertanya mengapa Shen Yuan sudah bangun pagi-pagi padahal mereka baru tidur jam 4. Ia bertanya apakah Shen Yuan tidak sayang padanya. Menglu berpikir, ia harus mulai latihan khusus karena ia seorang pelatih kebugaran. Ia tidak terima dikalahkan oleh pria kurus seperti Shen Yuan. Shen Yuan menggodanya dengan panggilan, Lulu. Ia mengatakan tidak mungkin ia tidak sayang padanya. Ia mengklaim biasanya ia bisa semalaman penuh, tetapi demi Menglu, ia menahan diri.
Menglu memuji Shen Yuan, ia memintanya untuk membiarkannya tidur lagi sebentar. Setelah tenaganya pulih, ia berjanji akan memberi satu ronde lagi. Ia juga melarang Shen Yuan memanggilnya Lulu, karena tidak ingin disamakan dengan Nana. Shen Yuan mengusap Menglu, ia memanggilnya pelatih Liu sebagai gantinya. Ia mengatakan, karena penampilan Menglu kemarin bagus, ia akan membiarkannya tidur lebih lama. Setelah Menglu bangun, ia akan membelikannya mobil dengan harga maksimal 3 juta yuan. Mendengar itu, Menglu yang masih mengantuk langsung bangkit. Ia meminta Shen Yuan mengulangi perkataannya. Menglu sangat bahagia. Ia bertanya apakah mobil di bawah 3 juta bisa ia pilih sendiri. Ia berteriak bahwa ia benar-benar mencintai Shen Yuan. Shen Yuan menyadari, semakin besar pengeluarannya, memang semakin besar cashback-nya. Tetapi, ia memikirkan Nana. Ia merasa membeli rumah untuk Nana hanya 3 juta yuan. Jika mobil untuk Menglu lebih dari itu, ia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Nana. Menglu melanjutkan, ia mengatakan ia sudah lama menyukai Porsche dan bertanya apakah boleh membelinya, yang harganya lebih dari 2 juta. Shen Yuan setuju. Menglu bercerita bahwa ia sempat membahas mobil dengan Nana. Ia mengatakan Nana lebih suka Maserati. Shen Yuan bertanya apakah Nana menyukai Maserati. Menglu membenarkan dan bertanya apakah Shen Yuan juga ingin membelikan mobil untuk Nana. Shen Yuan menjawab dengan terus terang bahwa memang ia ada niat seperti itu. Menglu merasa Nana memang yang paling beruntung, memiliki satu rumah dan satu mobil yang totalnya lebih dari 5 juta yuan. Ia berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mengingatkan dirinya, hubungannya dengan Shen Yuan baru saja dimulai. Ia harus belajar bersyukur dan menikmati. Ponsel Menglu berbunyi, ada pesan dari Qian Qian. Qian Qian menanyakan apakah Menglu menginap di Hotel Junyu karena temannya melihatnya di sana. Menglu membalas, ia mengatakan ia memang menginap di sana bersama seseorang. Ia menambahkan, selain Shen Yuan, siapa lagi? Ia juga berpura-pura, aku memang lemah, akhirnya ikut dengannya juga. Qian Qian cemberut, ia merasa Menglu berpura-pura. Ia berpikir, mereka sama-sama mau, kenapa harus bersikap seolah Shen Yuan yang memaksa? Ia meyakinkan dirinya ia mengenal Menglu dengan baik, pasti Menglu yang lebih dulu mendekati Shen Yuan. Ia kembali merasa tidak adil karena kedua sahabatnya berhasil naik kapal pesiar mewah, sementara nasibnya yang paling menyedihkan. Di kamar hotel, Shen Yuan menyarankan Menglu untuk membeli mobil itu sendiri. Jika sudah cocok, Menglu bisa mengirimkan akun penjualnya dan Shen Yuan akan langsung mentransfer uangnya. Shen Yuan merasa puas, nilai kesukaan Menglu sudah mencapai 86, tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan bonus. Ponsel Shen Yuan berdering, Chen Na menelepon. Chen Na bertanya kapan Shen Yuan datang untuk mencoba kopi yang sudah ia pelajari. Shen Yuan menjelaskan bahwa ia tidak bisa datang karena ada urusan. Ia mengabarkan ia berencana membelikan mobil untuk Chen Na dan menyuruhnya untuk melihat-lihat dulu. Chen Na terkejut, ia merasa Shen Yuan boros. Ia mengatakan ia masih punya mobil dan hanya menggunakannya untuk kendaraan harian, tidak perlu yang baru. Shen Yuan tidak peduli, ia meminta Chen Na untuk menuruti saja. Ia mengatakan ia senang membelikan mobil untuk wanita yang ia cintai. Ia juga menekankan bahwa mereka tidak kekurangan uang. Ia bertanya Chen Na suka mobil yang seperti apa. Chen Na pasrah. Ia mengatakan yang biasa saja, B-Class sudah cukup, tidak perlu yang terlalu mahal. Shen Yuan menolak. Ia mengatakan mobil untuk wanitanya tidak boleh di bawah 2 juta yuan. Chen Na merasa itu terlalu mahal. Ia berpikir, baru beli rumah, sekarang mau beli supercar. Shen Yuan menjelaskan bahwa itu hadiah ulang tahun. Ia meminta Chen Na untuk tidak terlalu memikirkan uang. Ia meyakinkan, priamu ini punya banyak uang. Shen Yuan kemudian memberanikan diri. Ia bertanya apakah Chen Na keberatan jika ada sesuatu antara dirinya dan Menglu. Ia merasa masalah ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Lebih baik ia bicara terus terang daripada Chen Na mendengarnya dari orang lain. Chen Na mengakui bahwa ia keberatan. Tetapi ia juga mengatakan ia tahu tidak bisa mengubah Shen Yuan. Ia merasa Shen Yuan masih peduli karena ia mau jujur. Namun, ia meminta jika ada kejadian seperti ini lagi, lebih baik Shen Yuan tidak mengatakannya, karena ia takut tidak bisa menahannya. Shen Yuan menenangkan Chen Na. Ia mengatakan, di hatinya, Chen Na satu-satunya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Chen Na bertanya apakah kata-kata itu hanya ia ucapkan padanya. Shen Yuan meyakinkan Chen Na, ia mengatakan hanya padanya ia mengucapkan kata-kata itu. Chen Na mengusap air matanya. Ia berkata ia percaya pada Shen Yuan. Ia melanjutkan, ia tidak menuntut banyak, cukup jika Shen Yuan seminggu sekali datang ke kafe untuk minum kopi buatannya, atau sesekali makan di rumah hasil masakannya. Ia mengatakan itu sudah membuatnya sangat bahagia. Shen Yuan merasa Nana memang luar biasa. Sudah baik padanya, masih juga terus berusaha untuk berhemat.
Shen Yuan berjanji, ia mengatakan ia akan menemuinya malam itu. Ia ingin benar-benar menebus semuanya. Chen Na bertanya apakah ia akan menebusnya dengan sungguh-sungguh. Shen Yuan membalas, ia mengatakan tentu saja dan Chen Na tahu sendiri seperti apa dirinya. Chen Na tertawa kecil. Ia mengatakan Shen Yuan tidak berubah, tetapi ia tidak bisa berlama-lama karena harus mengurus toko. Shen Yuan menghela napas. Ia merasa menjadi pria seperti ini memang berat. Ia bertanya-tanya, bagaimana pria lain bisa berkencan dengan banyak wanita tetapi tetap mulus tanpa masalah. Shen Yuan tiba di rumah Guru Li. Guru Li menyambutnya. Shen Yuan menyapa dosen pembimbingnya dan mengatakan ia datang untuk membantu. Dengan percaya diri, Shen Yuan meminta Guru Li menyerahkan barang yang ia bawa kepadanya. Sebuah box berisi pakaian dalam Guru Li terbuka karena tertiup angin. Shen Yuan terkejut. Dalam imajinasinya, Guru Li bertanya apakah ia menyukai warna merah muda. Imajinasi Shen Yuan berlanjut, Guru Li bertanya apakah ia menyukai warna putih atau mungkin warna favoritnya adalah biru langit. Kembali ke kenyataan, Shen Yuan berpikir alangkah baiknya jika semua imajinasi itu benar. Guru Li meminta Shen Yuan untuk tidak memedulikan barang-barang yang berserakan itu dan menyuruhnya membantu mengangkut yang lain saja. Adik Guru Li, Li Meng, mengatakan bahwa sekali angkut tidak akan cukup. Paling tidak butuh 2 kali. Ia meminta mereka untuk berangkat duluan saja. Li Meng masih terus menjaga jarak terhadap Shen Yuan. Guru Li setuju dengan perkataannya. Guru Li memberitahu Shen Yuan bahwa mereka akan menuju ke perumahan Dongsheng. Shen Yuan menyahutinya dengan bersemangat. Di dalam mobil, Guru Li menjelaskan kepada Shen Yuan bahwa adiknya memang seperti itu orangnya. Ia meyakinkan Shen Yuan bahwa adiknya bukan tidak sopan atau tidak menyukainya. Shen Yuan membalas, ia merasa hari itu Li Meng sudah lebih ramah dibandingkan 2 pertemuan sebelumnya. Guru Li melanjutkan, ia mengatakan dulu adiknya tidak seperti itu. Waktu kuliah, ia punya pacar yang cukup tampan, berkacamata, dan terlihat sopan. Guru Li bercerita bahwa hubungan mereka cukup dekat, tetapi mereka menjalani hubungan jarak jauh. Pada suatu Natal, Li Meng datang menemui pacarnya, tetapi ia malah melihat pria itu memeluk perempuan lain dan hendak masuk hotel. Guru Li menjelaskan bahwa adiknya sangat terpukul dan sejak saat itu, ia benar-benar kehilangan kepercayaan pada pria. Shen Yuan geram. Ia menyebut pria seperti itu brengsek dan sampah masyarakat. Guru Li tertawa kecil, ia bertanya bagaimana dengan Shen Yuan, jangan-jangan ia juga termasuk. Shen Yuan membela diri, ia mengatakan tentu saja tidak. Ia mengklaim dirinya pria paling tulus. Ia balik bertanya, bagaimana pandangan Guru Li sendiri tentang pria? Guru Li menjawab bahwa ia biasa saja. Ia mengatakan karena tidak punya pengalaman seperti adiknya, ia tidak terlalu membenci. Shen Yuan mengambil kesempatan dan bertanya, kalau begitu, menurutmu aku ini bagaimana?